Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas Curi Star Belajar TBK CPNS 2026 part 27 teman-teman. Kali ini kita akan membahas part 28. Soal nomor 1, pemerintah menerima laporan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas secara konsisten menyebarkan ajaran yang secara terang-terangan ingin mengganti bentuk negara kesatuan NKRI menjadi sistem teokrasi absolut, serta melakukan tindakan intimidasi fisik terhadap kelompok minoritas. Dalam koridor hukum negara demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, prosedur penindakan atau pembubaran ormas tersebut yang paling tepat adalah A. Pemerintah langsung mengirimkan pasukan khusus untuk membakar seluruh kantor ormas tersebut tanpa proses pembuktian. Yang B. Pembubaran dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan bukti-bukti pelanggaran ideologi negara yang sah melalui mekanisme Undang-Undang Ormas dengan tetap memberikan hak bagi ormas tersebut untuk melakukan pembelaan diri atau gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Yang C. Membiarkan ormas tersebut berkembang bebas sebagai wujud penghormatan mutlak terhadap kebebasan berpendapat tanpa batas. Yang D. Presiden mengeluarkan dekret pencabutan hak kewarganegaraan seluruh pengurus dan anggota ormas tersebut secara instan. Yang E. Menyuruh masyarakat sipil lainnya untuk menyerang ormas tersebut agar terjadi keseimbangan konflik. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman. Di sini pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun hak ini tidak bersifat mutlak atau non-derogable, melainkan dibatasi oleh undang-undang seperti pasal 28J untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum serta ideologi negara. Pembubaran ormas yang merongrong NKRI harus dilakukan lewat jalur legal institusional yang akuntabel seperti pilihan B, bukan dengan cara anarkis seperti pilihan A atau kesewenang-wenangan absolut yang ada di pilihan D. Proses persidangan di PT UN menjamin bahwa asas rule of law tetap tegak di dalam iklim demokrasi Indonesia. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Pembubaran dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan bukti-bukti pelanggaran ideologi negara yang sah melalui mekanisme Undang-Undang Ormas, dengan tetap memberikan hak bagi ormas tersebut untuk melakukan pembelaan diri atau gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, teman-teman. Next ke soal nomor 2. Pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan amanat menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat bergabung sepenuhnya ke dalam wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka. Langkah politik ini dipandang sangat berani dan luar biasa dari kacamata sejarah perjuangan bangsa karena Yogyakarta sedang mengalami kebangkrutan ekonomi total akibat dilanda kekeringan panjang. Yang B. Sultan bersedia menanggalkan status kedaulatan penuh kerajaannya yang independen untuk melebur ke dalam sebuah negara republik baru yang secara militer dan ekonomi saat itu belum stabil dan masih terancam diserang kembali oleh Belanda. Yang C. Sultan ingin mengambil alih posisi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang D. Kerajaan Belanda secara resmi menjanjikan Yogyakarta akan dijadikan ibu kota benua Asia jika menolak bergabung dengan RI. Yang E. Keraton Yogyakarta tidak memiliki penerus tahta yang sah sehingga harus diserahkan kepada negara. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Tindakan Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat 5 September 45 adalah perwujudan nasionalisme tingkat tinggi yang sangat legendaris. Secara hukum internasional, Kesultanan Yogyakarta adalah negara berdaulat yang diakui atau independen, dengan menyatakan bergabung dengan RI, seperti yang dari pilihan B. Sultan menyerahkan kedaulatan kerajaannya demi mendukung cita-cita persatuan nasional Indonesia. Dukungan moral, material, dan kewilayahan dari Yogyakarta ini memberikan dorongan legitimasi yang luar biasa bagi eksistensi wilayah Republik Indonesia yang baru lahir di mata rakyat dan dunia luar. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Sultan bersedia menanggalkan status kedaulatan penuh kerajaannya yang independen untuk melebur ke dalam sebuah negara republik baru yang secara militer dan ekonomi saat itu belum stabil dan masih terancam diserang kembali oleh Belanda. Oke, next kita ke soal berikutnya, soal nomor 3 dari part 28 ya teman-teman. Sebuah Kementerian Riset dan Teknologi sedang menyusun draft Master Plan Digitalisasi Nasional 2026. Dalam draft awal yang disusun oleh tim ahli masih banyak menggunakan istilah asing secara langsung seperti Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, dan Internet of Things. Langkah standarisasi bahasa yang paling tepat dilakukan sebelum dokumen tersebut disahkan sebagai regulasi negara adalah
A. Menghapus seluruh istilah tersebut dan menggantinya dengan kata-kata puitis dari bahasa Jawa kuno yang tidak dipahami publik. Yang B. Mengepadankan istilah-istilah asing tersebut dalam istilah resmi bahasa Indonesia yang baku, seperti kecerdasan buatan, mahadata, komputasi awan, dan internet untuk segala. Berdasarkan KBBI atau ketentuan Badan Bahasa guna menjaga konsistensi dan martabat bahasa negara dalam dokumen hukum formal. Yang C. Membiarkan istilah tersebut tetap dalam bahasa Inggris asli dengan alasan agar terlihat lebih modern dan dihormati oleh negara donor investasi. Yang D. Melarang draft tersebut disahkan selamanya karena dianggap terpapar liberalisme kebudayaan Barat. Atau yang E. Mengganti seluruh alfabet penulisan dokumen tersebut menggunakan aksara daerah setempat. Nah, ke pembahasannya teman-teman. Pembahasannya itu ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di era modern perkembangan teknologi memusuhkan banyak istilah asing sebagai wujud nasionalisme kebahasaan. Dokumen resmi negara harus menggunakan padanan bahasa Indonesia yang baku seperti pilihan B agar dapat dipahami secara luas oleh aparatur negara dan publik, serta untuk membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang adaptif dan mampu mengartikulasikan konsep-konsep sains modern. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, silakan dibaca kembali untuk opsi B, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4, soal terakhir di part 28 ini, teman-teman. Di wilayah Laut Natuna Utara, kapal-kapal pukat harimau milik korporasi perikanan asing seringkali melakukan pencurian ikan secara ilegal atau unreported and unregulated fishing dengan dikawal oleh kapal penjaga pantai atau Coast Guard milik negara mereka yang seringkali mengintimidasi para nelayan tradisional Indonesia. Kebijakan kedaulatan berbasis nasionalisme maritim yang paling tepat dijalankan oleh pemerintah adalah A. Melarang nelayan Indonesia melaut di wilayah Natuna agar tidak memicu konflik militer internasional. Yang B. Menyerahkan wilayah Laut Natuna Utara kepada pengelolaan korporasi asing tersebut asalkan Indonesia mendapatkan bagi hasil pajak 5%. Yang C. Memperkuat patroli kombatan TNI Angkatan Laut dan Bakamla secara intensif di wilayah ZEE Indonesia, menegakkan hukum perikanan tanpa ragu seperti penangkapan dan penyitaan kapal pencuri, serta memberikan fasilitas kapal modern dan jaminan keamanan bagi nelayan lokal untuk memanfaatkan potensi laut terdepan di Indonesia. Yang D. Menembakkan rudal nuklir ke kota pelabuhan asal kapal asing tersebut tanpa melakukan jalur diplomasi terlebih dahulu. Atau yang E. Menyarankan nelayan lokal untuk mempersenjatai diri mereka sendiri dengan granat militer di kapal masing-masing. Oke, next ke pembahasannya, teman-teman. Nasionalisme maritim merujuk pada konsep Deklarasi Juanda dan Konvensi UNCLOS 1982. Menuntut negara hadir secara fisik dan hukum untuk mengamankan hak berdaulat atau sovereign rights di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau disingkat ZEE. Membatasi nelayan lokal pilihan A sama saja dengan menyerahkan wilayah secara sukarela atau okupasi efektif pihak asing. Pilihan C menunjukkan strategi pertahanan maritim yang proporsional, yaitu menggunakan instrumen penegakan hukum negara secara tegas untuk mengusir pencuri, melindungi warga negara, dalam hal ini adalah nelayan, serta memperkuat kehadiran sosioekonomi domestik di wilayah perbatasan sebagai bukti kedaulatan mutlak negara. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian saja pembahasan part 28 kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya.